Kalian pernah mikir nggak sih kalau matematika itu gunanya lebih dari sekedar buat ngitung kembalian belanja? Nah, di dunia data science, matematika itu ibarat bumbu rahasianya. Tanpa ini, data seenak apapun bakal terasa hambar. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Buat banyak orang mungkin jawabannya iya. Tapi coba deh kita lihat dari kacamata seorang data scientist. Bagi mereka, matematika itu bukan lagi soal angka-angka mati. Ini adalah sebuah bahasa, sebuah alat buat menerjemahkan data yang kelihatannya acak-acakan jadi sebuah wawasan yang super berharga. Dan ini dia poin kuncinya. Jadi, data scientist itu bukan cuma soal jago pakai tools atau software canggih. Bukan sama sekali. Tapi ini soal cara berpikir. Cara berpikir yang logis, terstruktur, yang pondasinya itu ya matematika. Oke, jadi sebelum kita ngomongin jenis-jenis matematikanya, kita perlu paham dulu nih, gimana sih cara berpikir matematis ini bisa mengubah cara kita menyelesaikan masalah? Kita pakai contoh yang gampang aja ya. Coba bayangin, kamu lagi semangat-semangatnya nih, baru aja buka bisnis snack online. Produknya udah oke, tokonya juga udah keren, tapi kok ada yang aneh ya? Ternyata, setelah 3 bulan jalan, yang beli baru 1 orang. Waduh, ini masalah besar kan? Nah, disinilah cara berpikir matematis mulai kita butuhkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar gimana ya cara promosinya, tapi kita jadi berpikir lebih dalam, gimana caranya data bisa bantu kita jualan lebih banyak. Nah, ini baru pemikiran seorang data scientist. Salah satu solusi yang paling logis adalah ya rekomendasikan produk ke orang yang tepat. Kalau kamu jualan snack pedas, ya tawarkan ke orang-orang yang memang suka pedas. Kedengarannya simpel, tapi ini super efektif. Disinilah matematika mulai beraksi, mengubah ide jadi tindakan nyata. Pertama, kita analisis datanya buat lihat seberapa banyak sih orang yang nyari snack pedas, lalu kita hitung potensi pendapatannya. Dan puncaknya, kita bisa bikin sistem machine learning buat merekomendasikan produk ini secara otomatis ke orang yang tepat. Keren kan? Oke. Dengar kata matematika, mungkin ada yang langsung pusing ya. Waduh, berarti harus jago semua cabang matematika dong. Tenang, enggak kok. Kita cuma perlu fokus ke 4 pilar utamanya. 4 pilar ini adalah aljabar dasar, terus ada peluang dan statistik, kalkulus, dan yang terakhir teori distribusi. Jangan takut dulu, kita akan bedah satu persatu dengan cara yang sederhana. Pertama, aljabar. Anggap aja aljabar itu semacam bahasa untuk menjelaskan hubungan antar data. Contohnya, kita mau bikin software rekomendasi paket internet. Nah, aljabar ini bantu kita buat ngitung harga tiap paket, biaya kalau kuota nambah, dan variabel-variabel lainnya ke dalam satu persamaan yang logis. Lanjut ke pilar kedua, peluang dan statistik. Peluang itu bantu kita buat prediksi, kira-kira pengguna ini lebih mungkin milih paket A atau paket B ya. Sementara statistik itu bantu kita lihat pola besarnya. Misalnya, paket mana sih yang paling laku, atau berapa banyak orang yang nurut sama rekomendasi sistem kita. Nah, sekarang kita masuk ke yang sering ditakuti orang. Kalkulus. Gini deh, lupakan dulu rumus-rumus rumitnya. Di data science, kalkulus itu intinya adalah cara si mesin buat belajar. Dia bantu mesin untuk nemuin pola terbaik supaya rekomendasinya makin akurat dari waktu ke waktu. Ingat software rekomendasi paket data tadi? Sistem itu akan terus-menerus belajar dari data pengguna. Nah, kalkulus inilah yang bantu dia nemuin sweet spot-nya. Titik di mana rekomendasinya jadi paling akurat dan paling pas buat si pengguna. Teori itu memang penting, tapi kita semua tahu data di dunia nyata itu seringnya berantakan, nggak sempurna. Nah, proses belajar si mesin tadi sangat bergantung pada jenis data yang kita punya. Makanya kita perlu paham soal teori distribusi. Ada 2 jenis distribusi data yang penting banget kita tahu. Pertama, distribusi normal, di mana datanya itu ngumpul di tengah, ngebentuk kayak kurva lonceng. Contohnya, berat badan bayi baru lahir di suatu daerah. Kebanyakan pasti ada di sekitar rata-rata kan? Yang kedua, distribusi binomial. Ini lebih simpel, cuma ada 2 kemungkinan hasil, beli atau tidak beli. Nah, ini sering banget dipakai di machine learning. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh praktisnya. Misal, kita bikin survei ke beberapa orang, dan hasilnya nunjukin 75% responden milih provider A. Dari data sampel yang kecil ini, kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ini yang namanya statistik inferensial. Kita pakai data dari sampel kecil, responden survei tadi, untuk menarik kesimpulan yang lebih besar, yaitu,
Kayaknya mayoritas orang di populasi yang lebih luas memang lebih suka layanan dari provider A. Ini beda ya sama statistik deskriptif. Kalau deskriptif, dia cuma akan bilang 75% dari sampel memilih A. Titik. Dia cuma ngejelasin datanya apa adanya, tapi nggak berani ambil kesimpulan. Inferensial lebih berani. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa sih dampaknya di dunia nyata? Kenapa kita harus repot-repot belajar matematika untuk analisis data? Hasilnya itu adalah sebuah siklus yang positif. Dengan matematika, kita bisa bangun sistem yang lebih pintar. Sistem yang lebih pintar ini bakal bikin pengguna lebih puas. Dan kalau pengguna puas, ujung-ujungnya bisnis pun akan ikut berkembang. Semuanya saling terhubung. Sekarang, giliran kalian. Aku mau kasih tantangan kecil nih. Coba deh, buka salah satu aplikasi yang paling sering kalian pakai. Bisa e-commerce, platform streaming musik, atau media sosial. Perhatiin deh rekomendasi yang muncul buat kalian. Kira-kira konsep matematika apa ya yang lagi bekerja di baliknya? Coba iseng-iseng analisis, terus bagikan hasil pengamatan kalian di kolom komentar ya. Biar kita semua bisa saling belajar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pasti seru! Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga jadi lebih tercerahkan ya. Nantikan episode berikutnya, kita akan bahas soal bahasa pemrograman yang paling penting buat data science. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa!